إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء, hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya syariat mengucapkan salam, menyampaikan salam kepada sesama muslim merupakan syariat yang dianjurkan di dalam agama Islam. Bahkan mengucapkan salam ini menunjukkan adalah merupakan hak muslim dengan muslim yang lainnya. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslimi sittun." Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah Nabi mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Dan menjawab salam umat al-Islam merupakan kewajiban yang wajib hukumnya bagi kita. Apabila ada orang mengucapkan salam kepada kita, maka wajib hukumnya untuk dijawab. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 86. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika engkau diucapkan salam, maka fahayyu bi ahsana minha. Jawab salam tersebut dengan yang lebih ahsan, yang lebih sempurna, atau minimal aw rudduha, atau yang setara. Umat al-Islam, hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa fadail, keutamaan bagi orang-orang yang sering mengucapkan salam. Yang pertama adalah orang yang sering mengucapkan salam menunjukkan akan kebaikan dan keutamaan Islam. Barometer kita masih bagus Islamnya atau tidak, lihat apakah dia masih konsisten mengucapkan salam ataukah sudah diganti-ganti dengan good morning, good evening, atau sabahul khair dan seterusnya. Jangan diganti, tetap untuk mengucapkan salam. Karena ini syariat agama Islam. Maka oleh karena itu dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada laki-laki bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Islam yang seperti apa yang baik, yang berkualitas ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, maka Rasulullah SAW mengatakan, minimal ada 2 Islam yang bagus tersebut. Pertama, Nabi mengatakan, "An tut'imut ta'am, tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Muttafaqun alaih. Yang pertama, tut'imut ta'am, engkau sering memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang kedua, wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, engkau mengucapkan salam baik kepada muslim yang engkau kenal atau mungkin yang belum engkau kenal.
Jadi barometer orang itu masih bagus dan berkualitas Islamnya adalah dia masih konsisten untuk menyampaikan salam. Kemudian yang kedua umat al-Islam, bahwa orang yang sering mengucapkan salam maka dapat mendatangkan maghfiratullah, ampunan Allah Azza wa Jalla bagi kita semua yang ingin mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka sering-sering mengucapkan salam. Sebagaimana dari Abi Shuraihani bin Yazid, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam syurga. Maka Nabi SAW menjawab, ya inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya perkara yang dapat mendatangkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, ya badlus salam wa husnul kalam. Badlus salam wa husnul kalam. Maka Nabi menjawab, perkara yang pasti akan mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla adalah sering-sering menebarkan salam dan mampu menjaga lisan, bertutur kata yang baik-baik saja. Hadis riwayat Al-Tabrani, dan hadis ini disampaikan Syekh Al-Albani. Maka sering-sering mengucapkan salam dapat mendatangkan ampunan, maghfirah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang ketiga umat Islam, bahwasanya orang yang mengucapkan salam maka ini mampu untuk mendatangkan yaitu cinta dan kasih sayang antar sesama muslim. Bagi yang sering selek atau bagi yang sering tidak tegur sapa, bagi yang ada permasalahan, maka sering-sering mengucapkan salam agar tumbuh kembali rasa cinta dan kasih sayang antar sesama muslim. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Afshus salama bainakum." Rawahu Muslim. Nabi pernah bersabda, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai betul-betul beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai betul-betul saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku kasih tahu, kata Nabi, suatu amalan yang apabila kalian kerjakan maka tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum. Sering-sering tebarkan salam di antara kalian. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, maka kuncinya adalah sering-sering mengucapkan salam, baik WhatsApp, baik telepon, baik ketemu secara langsung. Kadang-kadang sering di rumah tangga sering terjadi perceraian, sering terjadi keributan. Jangan-jangan suaminya jarang salam ketika nge-SMS istrinya. Ini banyak terjadi. Kadang kalau SMS bininya langsung to the point, lagi ngapain Neng, lagi ngapain Umi dan seterusnya. Mestinya salam dulu, mampu menumbuhkan cinta dan kasih sayang, mampu mendatangkan maghfirah, dan mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan Islam. Namun realitanya kadang-kadang istri jarang salam kepada suaminya kalau SMS, suami jarang salam kepada istrinya kalau SMS, padahal tinggal ngelik stikernya saja. Salam dulu baru sampaikan kepada istrinya apa. Banyak sekali pertanyaan datang kepada saya, Ustaz, terima kasih enggak saya begini, Ustaz istri saya minta perceraian dan seterusnya. Jangan-jangan jarang salam, akhirnya hilang rasa cinta dan kasih sayang. Padahal mengucapkan salam mampu mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama muslim. Umat al-Islam, hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, keutamaan mengucapkan salam, bahwa orang atau dua orang ketika sedang bertikai, ketika sedang ada masalah, kemudian dia tidak tegur sapa, maka apa kata Rasulullah? Sebaik-baik dari dua orang ini adalah yang pertama kali memulai dengan salam. Sebagaimana dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu li rajulin, dalam riwayat Muslim, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal alias haram hukumnya bagi seseorang yang mendiamkan, tidak menegur sapa saudaranya lebih dari 3 malam. Fayaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha,
setiap mereka berjumpa yang ini menoleh, ini berpaling, seolah-olah enggak mau tegur sapa. Maka apa kata Rasulullah? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Sebaik-baik dari dua orang ini adalah yang pertama kali memulai dengan salam. Muttafaqun alaih. Jadi bahkan ketika ada orang berselisih, sebaik-baiknya adalah yang pertama kali memulai dengan salam. Ya, maka ketika antum memulai dengan salam, maka insya Allah kembali lagi dia akan cinta, sehingga tidak ada lagi yang saling menoleh atau yang tidak tegur sapa dan seterusnya. Karena haram hukumnya kalau lebih daripada 3 hari 3 malam. Umat al-Islam, hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, orang yang sering mengucapkan salam akan mampu mendatangkan pahala dan kebaikan. Jika tiap hari kita ingin mendapatkan kebaikan, pahala, sering-sering salam. Subhanallah, amalan yang ringan tapi pahala yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Hadis yang sangat masyhur dari Imran bin Husain, bahwasanya beliau mengatakan anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada datang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia mengatakan assalamualaikum. Nabi jawab salamnya, kemudian Nabi mengatakan asyrun, pahalamu 10. Thumma jaa akhar wa qala assalamu alaikum warahmatullah. Nabi jawab salamnya, kemudian Nabi mengatakan 20, pahalamu 20. Thumma jaa akhar wa qala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab salamnya, kemudian laki-laki itu duduk, kemudian Nabi mengatakan 30, pahalamu 30. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Makin sempurna salamnya, makin banyak pahalanya. Maka jangan malas untuk salam ketika SMS temannya. Ya, kadang-kadang ada yang malas ASS, WR, WB, disingkat-singkat. Ya, kalau bisa sempurna agar dia mendapatkan pahala yang sempurna, yaitu 30. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أمة الإسلام، hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, bahwa orang yang berjumpa dengan saudaranya kemudian dia salam, kemudian dia bermusafahah, maka ketika dia bermusafahah Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana dari seorang sahabat Al-Bara' bin Azib mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqā." Tidaklah dua orang muslim ketika berjumpa lalu ia bermusafahah, berjabat tangan, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan dan gharib. Mungkin para santri belajar ya mustalahul hadis di sini, ya. Karena Imam At-Tirmidzi, ya, istilah-istilah itu muncul dari kitab beliau Sunan At-Tirmidzi. Kadang-kadang beliau mengatakan hasan dan gharib, kadang-kadang beliau mengatakan hasanun sahih, kadang-kadang beliau mengatakan hasanun sahih gharib. Maka istilah ini ada di mustalahul hadis. Apa maksud dari hasan gharib? Ini menunjukkan bahwa ada dua jalan. Ketika beliau mengatakan hasan, berarti sanadnya ruwat atau sanad turukul ruwat la ba'sabih, tidak masalah meskipun kedhabitannya tidak seperti riwayat as-sahih, tetapi hafalannya dan para perawinya sanadnya la ba'sabih, masih bisa diterima, sehingga hadis ini tidak dhaif. Kenapa beliau mengatakan gharib? Gharib ini di mana tafarrada, dia berkesendirian seorang sahabat ini di dalam meriwayatkan hadis ini, tidak banyak. Ya, maka hadis ahad ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Beliau mengatakan hasan gharib. Hadis ini hasan, tetapi yang meriwayatkannya dari jalur satu orang, ya, seorang sahabat atau yang lainnya, yang penting dari satu jalan, sehingga namanya hasan gharib. Dan bisa antum perdalam lagi di kitab Mustalahul Hadis. Umat al-Islam, maka ketika berjumpa jangan lupa untuk bermusafahah, ya, dengan sesama mahram maksudnya, ya, agar Allah gugurkan dosa-dosanya sebelum ia berpisah. Umat al-Islam. Kemudian yang ketujuh, bahwa orang
yang sebelum dia masuk rumah dia mengucapkan salam, maka Allah akan berkahi ia dan berkahi penghuni rumah tersebut. Maka ketika masuk asrama, masuk kamar atau masuk rumah, jangan lupa salam agar mendapatkan berkah, dan penghuni asrama, penghuni rumah juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala li Rasulullah SAW, Nabi pernah berkata kepadaku, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim alaih, yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Rawahu Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasanun sahih. Nabi pernah berkata kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika, jika engkau ingin masuk ke dalam rumahmu, fasallim, ucapkan dulu salam, yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik, maka Allah akan berikan kamu keberkahan, dan juga kepada istri dan anak-anakmu penghuni rumah tersebut akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau asrama, di dalam asrama supaya jangan banyak berantemnya, jangan banyak kehilangan, jangan banyak gini gitu, salah. Agar Allah berikan keberkahan bagi yang salah, dan bagi penghuni asrama juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam, orang yang mendawamkan salam juga akan diberikan dhamin atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan rezekinya, bahkan nanti ketika meninggal maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebagaimana dari Abi Umamah Al-Bahili ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Ada 3 golongan kata Rasulullah yang semua itu akan mendapatkan dhamin, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. In 'asha kufiya wa in mata adkhalahu al-jannah. Apabila dia hidup di dunia, Allah cukupkan rezekinya, dan apabila ia meninggal, Allah masukkan ke dalam syurga. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama, man dakhala baitahu bisalam fahuwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dengan diawali dengan salam, dia dijamin oleh Allah. Wa man kharaja ila al-masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang keluar ke masjid maka dia dijamin oleh Allah. Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang keluar jihad fi sabilillah juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dari Sahih Al-Albani. Umat Islam, dan yang terakhir yang dapat kami sampaikan bahwasanya keutamaan mengucapkan salam di antaranya adalah sebab agar Allah masukkan ia ke dalam syurga. Sebab Allah masukkan ia ke dalam syurga. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur dari Abdullah bin Salam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Afshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada fakir miskin yang membutuhkan, wasilul arham, jangan lupa untuk terus sambung tali silaturahmi, kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di tengah malam dikala manusia sedang tidur." 4 hal ini apabila dilakukan, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk syurga dengan damai, dengan selamat insyaallah taala. Maka inilah beberapa fadilah-fadilah keutamaan di dalam mengucapkan salam, dan tentu masih banyak keutamaan yang lainnya. Yang amalan yang sangat ringan ini yang menunjukkan bahwasanya ciri khas seorang muslim, maka jangan diganti-ganti, terus kita dawamkan salam, baik SMS, baik telepon, baik berjumpa secara langsung, terus kita ucapkan salam agar semua keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi mudah-mudahan mampu kita dapatkan, sehingga dosa-dosa kita diampuni, diberkahi oleh Allah, kemudian menunjukkan kebaikan kualitas Islamnya, dan juga keberkahan dimasukkan ke dalam syurga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka umat Islam, mudah-mudahan amalan yang ringan ini mampu untuk terus kita dawamkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni
Ampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita kelak ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.